Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kali ini kakak akan membahas soal mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kurikulum merdeka kelas 9 halaman 262 sampai 265 semester 2. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kakak. Semoga bermanfaat. Selanjutnya mari berlatih. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D yang Anda anggap jawaban paling benar. Nomor 1. Taubat merupakan upacara tradisi masyarakat Bengkulu untuk memperingati hari Asyura atau 10 Muharram. Kegiatan ini berkaitan dengan salah satu budaya di Persia, yaitu A. Raudi Hani, B. Nisfi el-Jahan, C. Esad India Company, D. Tabuik. Jawabannya yaitu A. Raudi Hani. Selanjutnya nomor 2. Pada masa pemerintahan Raja Aurangzeb terdapat upaya kodifikasi hukum Islam dengan disusunnya sebuah risalah hukum Islam, yaitu A. Fatwa Alamgiri, B. Fatwa Ulama, C. Fatwa Raja, D. Fatwa Agama. Jawabannya yaitu A. Fatwa Alamgiri. Selanjutnya nomor 3. Zahiruddin Babur mendirikan kerajaan Islam yang bernama A. Kerajaan Syafawi, B. Kerajaan Maliki, C. Kerajaan Mughal, D. Kerajaan Turki Utsmani. Jawabannya yaitu C. Kerajaan Mughal. Nomor 4. Pada masa Syekh Jehan dibangun masjid di Agra, yaitu A. Masjid Humayun, B. Qutb Minar, C. Masjid Jami, D. Masjid Al-Hamra. Jawabannya yaitu C. Masjid Jami. Selanjutnya nomor 5. Kerajaan Mughal menjalankan roda pemerintahan secara militeristik, terutama pada masa pemerintahan A. Raja Akbar, B. Raja Baharud, C. Raja Humayun, D. Raja Zahiruddin Babur. Jawabannya yaitu A. Raja Akbar. Selanjutnya nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Bangga menjadi seorang muslim dan akan gigih mempertahankannya. 2. Semangat membaca dan mempelajari Al-Quran. 3. Tidak putus asa ketika mengalami kegagalan. 4. Siap mempertahankan Islam sebagai agama. Pernyataan tersebut merupakan A. Cara mempelajari sejarah peradaban Daulah Syafawi dan Mughal, B. Syarat mempelajari sejarah peradaban Daulah Syafawi dan Mughal, C. Hikmah mempelajari sejarah peradaban Daulah Syafawi dan Mughal, D. Upaya mempelajari sejarah peradaban Daulah Syafawi dan Mughal. Jawabannya yaitu C. Hikmah mempelajari sejarah peradaban Daulah Syafawi dan Mughal. Nomor 7. Berikut ini yang tidak termasuk manfaat mempelajari sejarah perkembangan Islam di dunia adalah A. Mengambil hikmah kejadian masa lalu untuk menambah ketakwaan, B. Perbedaan aliran, madhab maupun politik di kalangan umat Islam dapat diatasi dengan menjaga toleransi, C. Kemunduran ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam, D. Dapat memahami hasil pemikiran para ulama. Jawabannya yaitu C. Kemunduran ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam. Nomor 8. Pertumbuhan dakwah Islam yang pesat membawa dampak kemajuan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan. Nilai yang dapat diteladani dalam kehidupan dari peristiwa tersebut diantaranya adalah A. Kerjasama yang kuat di antara sesama kerjasama Islam,
Nilai yang dapat diteladani dalam kehidupan dari peristiwa tersebut diantaranya adalah A. Kerjasama yang kuat di antara sesama kerajaan Islam. B. Gigih dalam berjuang untuk mencapai keberhasilan. C. Kebersamaan dalam hidup bermasyarakat. D. Gotong royong untuk membela negara. Jawabannya yaitu B. Gigih dalam berjuang untuk mencapai keberhasilan. Selanjutnya nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Peduli sesama. 2. Memiliki visi yang jelas. 3. Menjadi pembelajar sejati. 4. Bekerja sama dalam segala hal. 5. Fokus tanpa mengindahkan aturan. 6. Sampaikan kebenaran walaupun pahit. Pernyataan yang seharusnya dilakukan agar menjadi generasi muslim di zaman modern ini adalah A. 1, 2, 3, dan 6, B. 2, 3, 4, dan 5, C. 2, 3, 4, dan 6, D. 3, 4, 5, dan 6. Jawabannya yaitu A. 1, 2, 3, dan 6. Nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. Hal yang perlu dilakukan terhadap tradisi hasil karya para ulama terdahulu yang sesuai dengan ajaran Islam ditunjukkan dengan nomor A. 124, B. 135, C. 234, D. 235. Jawabannya yaitu D. 235. Selanjutnya room 2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nomor 1. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan Daulah Syafawi di Persia. Jawabannya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan Daulah Syafawi di Persia. Yang pertama yaitu semangat gigih berjuang yang dilaksanakan oleh Daulah Syafawi, baik pada bidang politik, ekonomi maupun pembangunan fisik. Yang kedua, gigih dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga ilmu pengetahuan saat berkembang dengan baik, bahkan lebih maju dari Turki Utsmani dan Mughal. Yang ketiga, penerapan toleransi antar umat beragama yang mampu menciptakan perdamaian, kesatuan, dan persatuan. Nomor 2, jelaskan keterkaitan antara misi Rasulullah SAW untuk mengubah akhlak manusia dan melemahnya moral umat Islam menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemunduran peradaban Islam di dunia. Jawabannya yaitu di antara penyebab mundurnya peradaban Islam di dunia, salah satu faktor yang dominan adalah disebabkan akhlak para pemimpin yang kurang memberikan keteladanan kepada warganya. Misalnya pola hidup yang berfoya-foya, gaya hidup mewah, menghabiskan uang negara untuk kepentingan pribadi. Karena kepentingannya aspek akhlak ini, maka misi Rasulullah yang paling utama adalah untuk menyempurnakan akhlak. Selanjutnya nomor 3, jelaskan bagaimana asal mula berdirinya Daulah Mughal di India. Jawabannya yaitu sebelum Daulah Mughal berdiri telah muncul beberapa kerajaan kecil seperti Mamluk, Lodi, dan lainnya. Namun tidak ada yang berhasil menjadi kerajaan besar. Hingga pada 1526 Masehi muncullah Daulah Mughal yang bernuansa Islam serta membawa semangat nafas baru Islam di India. Selanjutnya nomor 4, jelaskan bagaimana menurut pengamatanmu terhadap perkembangan Islam di Indonesia saat ini. Jawabannya yaitu perkembangan Islam di Indonesia saat ini cukup menggembirakan. Bila dilihat dari populasi Islam di dunia, jumlah umat Islam di Indonesia merupakan yang terbanyak di dunia. Nomor 5, jelaskan apa yang kamu lakukan sebagai seorang pelajar untuk kemajuan dan perkembangan umat Islam di Indonesia. Jawabannya yaitu yang perlu dilakukan sebagai seorang pelajar muslim yang pertama ikut syiar Islam dalam lingkungan sekolah,
seperti aktif di kegiatan OSIS dan ROIS. 2. Memberikan keteladanan yang islami di antara sesama siswa. 3. Mengaktifkan kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islam di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan perilaku toleransi antar umat beragama sehingga menjadi contoh umat lain dalam berperilaku yang sama. Demikian pembahasan soal kelas 9 semester 2 kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.